يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Alhamdulillah sahabat Asyabab sekalian, sebentar lagi kita memasuki bulan suci di mana seharusnya diri kita mempersiapkan amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci tersebut. Bulan itu adalah bulan Zulhijjah, di mana umat Islam merayakan salah satu hari besarnya yaitu Idul Adha. Untuk itu, khusus untuk di edisi Cafe Talk Obras hari ini, kita akan membahas lebih dalam tentang kurban, tentang Idul Adha. Apa-apa saja yang perlu dipersiapkan amalan-amalannya, kemudian bagaimana salah satu syaratnya dalam syariat Islam pelaksanaan kurban tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Mudah-mudahan Ustaz. antum dan teman-teman sekalian sehat juga. Alhamdulillah Ustaz, Allah masih beri kesehatan untuk Ana dan teman-teman Ustaz. Alhamdulillah. Dan Ustaz, hari ini seperti biasa, namun kita memasuki Cafe Talk Obras di edisi kurban dan bulan Zulhijjah nih Ustaz. Kebetulan sudah masuk, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari sahabat Asyabab sekalian, yang mudah-mudahan hari ini mencerahkan sahabat-sahabat Asyabab sekalian yang masih sedikit bingung nih mungkin Ustaz, dengan beberapa problem yang sering muncul menjelang Idul Kurban ini Ustaz. Baik. Baik Ustaz, izin Anda langsung bacakan yang pertama Ustaz. Baik. Dari Akhi Ahmad di Jakarta. Ustaz, apa hukum berkurban satu ekor hewan kurban untuk salah seorang anggota keluarga kita? Seperti tahun ini kami rencananya berkurban satu kambing untuk istri. Tahun depan satu kambing untuk anak. Demikian seterusnya. Apakah cara seperti ini diperbolehkan atau termasuk perkara yang tidak dituntunkan Ustaz? Karena praktek kurban seperti ini banyak terjadi di Indonesia Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya mabad. Berkaitan tentang berkurban, apakah harus bergantian dari penghuni dari rumah tersebut? Maka jawabannya tidak. Cukup Rabbul Bait, pimpinan atau kepala keluarga yang mengeluarkan kurban, dan itu sudah mewakili daripada anggota keluarga yang ada di dalamnya, baik itu istri ataupun anak-anaknya. Ya, karena pernah sahabat yang mulia dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, "Kaifa kanat ad-duhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana cara pelaksanaan sembelihan yaitu kurban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala kana ar-rajul yudahi bisyati anhu. Ya, seseorang menyembelih satu kambing anhu untuk dirinya, wa an ahli baitihi, dan juga untuk keluarganya, ya, dan untuk penghuni daripada rumahnya tersebut. Fayakulun, mereka memakan daripada kurban tersebut, wa yut'imun, dan mereka memberikan sebagian daripada daging tersebut sebagai pemberian kepada yang lainnya, ya. Maka dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya kurban cukup dilakukan oleh satu orang dari penghuni rumah tersebut, terkhususnya adalah kepala keluarga, dan itu insya Allah sudah mencukupi daripada anggota keluarganya. Adapun jika memang ternyata besok anaknya yang ingin memberikan kurban karena sudah mendapatkan pekerjaan dan rezeki tetap sehingga dia mampu untuk berkurban, maka dia berikan rezeki tersebut kepada ayahnya, sehingga ayahnya yang berkurban atas nama ayah, dan insya Allah pahalanya akan mengalir untuk dia dan juga keluarganya yang lain. Seperti itu. Baik Ustaz. Untuk pertanyaan yang kedua dari Umu Ilyas di Semarang. Ya. Ustaz, jika kita akan berkurban, setahu ana tidak diperbolehkan memotong rambut, kuku dan bulu-bulu di badan, termasuk kumis dan bulu ketiak.
Apabila lupa bagaimana dengan kurbannya Ustaz? Apakah batal atau masih tetap diperbolehkan untuk dilanjut? Taib. Kalau dia memang ternyata melakukan pelanggaran yang dilarang untuk dia lakukan tatkala dia ingin melaksanakan kurban, sebagaimana tadi sudah disebutkan, di antara yang dilarang adalah tidak boleh memotong apapun bagian dari anggota tubuh, di antaranya kuku dan bulu, ya, seperti itu. Namun kalau ternyata itu terjadi diakibatkan lupa, ya diakibatkan lupa, maka insya Allah tidak mengapa. Maka insya Allah tidak mengapa, karena sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha tajawaza li an ummati al khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Ya, sesungguhnya Allah tidak menghukumi untuk umatku apabila mereka melakukan suatu kesalahan, ya. Kemudian yang kedua, kesalahan tersebut dilakukan karena lupa, nisyan, ya. Wa mastukrihu alaihi, ataupun karena terpaksa. Dia tidak ada keinginan untuk melakukannya, tetapi karena ada paksaan, ancaman, sehingga dia harus untuk melakukannya, maka hal tersebut tidak dihukumi, dia melakukan pelanggaran tersebut. Ya, insya Allah tidak mengapa karena dia melakukan tanpa ada kesengajaan. Nah, baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Akhi Abdullah di Bekasi. Apakah tidak makan sebelum berangkat sholat Idul Adha itu berlaku bagi semua orang, atau hanya berlaku untuk sahibul kurban saja, Ustaz? baik. Az-Zahir dari pendapat Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, bahwasanya beliau rahimahullah taala mengatakan, idza lam yakun lahu zabhun, kalau dia tidak memiliki hewan yang disembelih, artinya dia tidak berkurban di waktu itu, lam yubala ayyukal, dengan demikian tidak mengapa dia tidak dia langsung makan, atau dia tidak mengapa melaksanakan makan dan minum sebelum berangkat Idul Adha. Dan ini lebih ditekankan bagi sahibul kurban. Memang untuk orang yang berniat untuk berkurban, maka dianjurkan untuk menahan diri untuk tidak makan sampai dia makan dari daging yang akan dia kurbankan. Dan ini bukan niat untuk berpuasa, tetapi niatnya hanya sekedar menahan diri sampai selesai kurbannya itu, sehingga dia bisa memakan dan menikmati daripada kurban yang dia laksanakan ketika itu. Nah, dan ini lebih dianjurkan memang kepada orang yang melaksanakan kurban, dan tidak mengapa bagi orang yang tidak berkurban untuk makan dan minum sebelum berangkat salat Idul Adha. Ustaz. Namun di praktek sekarang ini kan kurban belum tentu juga bisa langsung dimakan di hari tersebut, Ustaz. Iya. Karena kadang baru selesai siang. Baik. Nah, itu tidak mengapa juga, Ustaz. Tidak mengapa, karena yang menjadi pembahasan itu adalah ketika sudah masuk di hari penyembelihan. Kalau memang ternyata dia bisa melaksanakan atau bisa menikmati hewan tersebut yang dia sembelih, maka tentu itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, maka tidak mengapa. Tetapi untuk anjuran menahan makan dan minum sebelum sholat Id itu hanya bagi orang yang berkurban. Naam. Pertanyaan yang keempat dari Syaiful di Yogyakarta. Iya. Ustadz, bagaimana hukumnya jika ada orang yang mampu secara ekonomi untuk berkurban, namun dia tidak mau melaksanakannya? Alasannya lebih baik untuk membantu orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Baik. Kalau dia beralasan untuk membantu orang yang membutuhkan, maka kurban juga termaksud daripada salah satu upaya untuk membantu orang yang membutuhkan. Karena nanti kalau dia menyembelih, kemudian daging kurbannya tersebut dia masak, kemudian dia bagikan, ataupun dia tidak masak, maka daging kurban tersebut akan bermanfaat bagi orang yang menerimanya. Bisa dia makan, ya, bisa dia nikmati bersama keluarganya dan yang lainnya. Maka ini termaksud juga membantu saudara kita. Kemudian yang kedua, terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana lahu sa'atun, siapa yang memiliki harta lebih, ya, keluasaan dari rezekinya, falam yudahi, kemudian dia tidak melaksanakan kurban, ya, sembelihan di waktu itu, fala yaqrabanna musallana, maka dia tidak diperbolehkan untuk mendekati tempat yang kita laksanakan sholat di dalamnya. Maka ini termasuk daripada ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang memiliki rezeki lebih. Dan tentunya
orang yang memiliki rezeki lebih, maka sifatnya adalah wajib. Ya, sifatnya adalah wajib. Bahkan ada dalam hadis yang marfu, walaupun sebagian para ulama yang banyak mendoifkannya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, bahwasanya ya ayuhan nas, sesungguhnya wahai manusia, kalian memiliki keluarga yang tiap tahun kalian diwajibkan untuk melaksanakan kurban. Walaupun ini sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, maka kita kembali kepada hadis yang sebelumnya, diperintahkan untuk melaksanakan kurban jika memiliki harta yang lebih, ya, memiliki rezeki yang lebih, maka kita berkurban. Kalau ternyata merasa pengen lagi membantu, maka dia bisa memberikan lebih daripada itu. Artinya kurban dia laksanakan, kemudian ketika dia membagi kurban, bisa dia titipkan dengan uang. Ketika dia berkurban, bisa dia memberikan kurban tersebut dari daging dan juga uang. Ya, bisa diberikan dengan daging dan uang. Ketika ingin dia merasa ternyata kurbannya tersebut tidak terlalu banyak atau tidak terlalu memberikan manfaat dari segi kebutuhan, maka bisa ditambahkan daging dan uang. Seperti itu. Ustaz. Baik, selanjutnya dari Akhi Salam di Jakarta. Ya. Jika ada sapi yang pincang pada saat diturunkan dari kendaraan, apakah tetap sah untuk digunakan berkurban, Ustaz? Taib. Jika dia pincangnya adalah pincang yang artinya masih bisa mampu untuk berjalan, kemudian karena terjadi suatu kejadian yang membuat kakinya itu sakit, kemudian dia bisa berjalan normal, kemudian kembali tidak normal, artinya masih bisa berjalan baik dan tidak baik, artinya tidak dari awal lahir itu adalah pincang atau patah, maka itu insya Allah masih diperbolehkan. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Al-Barra ibn Azib, yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan arba'atun la yajzina fil adahi, ada 4 kriteria binatang kurban yang itu tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Ada 4 kriteria cacat, jika itu terdapat di hewan kurban, maka itu tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Jika terdapat 4 cacat tersebut. Yang pertama, al-aura al-bayyin auruha, yang buta dan jelas butanya. Artinya kalau dia benar-benar binatang ini, kalau dia berjalan sering nabrak, berarti kan jelas butanya ya. Tapi kalau dia jalan, dia bisa mengetahui kemana dia berjalan dan mengetahui apa yang ada di depannya, berarti itu masih tidak terlalu buta secara utuh. Maka hewan tersebut masih diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang kedua adalah al-maridah al-bayyin maraduha, binatang yang sakit dan jelas sakitnya. Artinya jelas sakitnya di sini benar-benar membuat hewan tersebut berbahaya jika dikonsumsi. Mungkin dia memiliki penyakit, virus dan yang lainnya. Dan jika kalau dikonsumsi sama manusia, sama saudara kita kaum muslimin, maka itu bisa membahayakan ya, dari dagingnya tersebut. Maka itu tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang ketiga adalah al-arja al-bayyin dhal'uha, yang pincang dan benar-benar jelas pincangnya. Artinya kakinya itu sudah tidak bisa lagi dipakai untuk berjalan. Tetapi kalau masih sesekali bisa, kemudian ketika dia merasa sakit dan tidak bisa ketika itu, maka yang seperti ini tidak mengapa. Nah, kemudian yang terakhir adalah al-kasiratul lati la tunqi, yang kurus, yang tidak memiliki daging. Ya, karena kalau dia hewan yang kurus, terus apa yang akan dikurbankan kalau tidak ada dagingnya? Maka hewan yang kurus tidak bisa dijadikan sebagai hewan yang akan dikurbankan di dalam udhiyah. Naam. Tapi Ustaz, berikutnya dari saudara kita nun jauh di sana nih Ustaz. Masya Allah. Dari Abu Abdillah. Beliau tinggal di Kanada, Ustaz. Ustaz, saat ini saya tinggal di Kanada, namun sulit untuk melaksanakan kurban di sini. Maka saya melakukan kurban di Jakarta. Yang jadi masalah, ketika di Jakarta sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah jam 10 pagi, sedangkan di Kanada masih tanggal 9 Zulhijjah jam 8 malam. Saya pun masih berpuasa Arafah, karena maghrib baru jam 8.10 malam. Yeah. Jika menunggu jam 9 pagi Zulhijjah waktu Kanada, artinya di Jakarta jam 11 malam pada tanggal 11 Zulhijjah. Baik. Jadi sebaiknya kambingnya dipotong jam berapa, Ustaz?
Baik, lebih baiknya untuk menggabungkan dua waktu adalah ketika sudah berada di waktu yang sama diperbolehkan untuk menyembelih, yaitu di ayyamu tasyriq. Masih ada waktu 11, 12, 13 daripada bulan Dzulhijjah untuk dia melaksanakan kurban. Ya, lebih baik menggabungkan dua waktu di daerah yang berbeda ini agar terlepas daripada ikhtilaf, perselisihan yang terjadi. Maka untuk sahabat kita yang tersebut yang ingin berkurban walaupun di tempat yang jauh, maka ini diperbolehkan, dan waktunya jika berbeda lebih baik disamakan, yaitu mungkin bisa bertepatan nanti di tanggal 12 Hijriyah atau di 11 Hijriyah, di mana dua negeri tersebut adalah waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan udhiyah, yaitu sembelihan kurban. Di tasyrik itu ya? Iya, di hari tasyrik. Dia bisa memilih 11, 12, 13. Syukur Ustaz. Dari Akhi Farhan di Bekasi, Ustadz, mana yang lebih utama, ikut urunan sapi atau kurban kambing? Urunan sapi atau kambing? Kambingnya urunan juga? Enggak usah. Kambingnya perorangan. Oh, perorangan, Masya Allah. Karena kalau kambing nggak bisa urunan ya. Baik, kalau kambing ini tidak bisa urunan. Ini sedikit tambahan faedah juga, karena ada sebagian sekolah mungkin mereka ingin memberikan motivasi bagi anak-anaknya mereka, anak-anak didik mereka untuk melatih diri berkurban, bersedekah, sehingga nanti berkelas ada urunannya. Kemudian mengeluarkan satu kambing, ya, sehingga nanti per kelas memiliki hewan kurban, atau satu sekolah memiliki satu hewan kurban. Maka ini tidak terhitung sebagai udhiyah yang sah, kurban yang sah. Karena kalau satu kambing itu untuk satu orang, beda dengan sapi. Kalau sapi bisa urunan, dan itu hanya 7 orang, ya, 7 orang. Adapun jika untuk satu sekolah satu kambing, satu sekolah satu sapi, atau satu sekolah satu unta, kayaknya tidak ada ya kalau unta ya. Di Indonesia kayaknya tidak ada ya. Susah. Ada di kebun binatang. Iya, itu tidak boleh itu. Baik. Jadi kalau yang seperti itu tidak sah, kecuali kalau sesuai dengan jumlahnya. Nah, mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah jika tidak urunan, tapi dia bisa mengeluarkan binatang yang lebih mahal. Masya Allah. Pertama unta, kalau dia bisa. Kedua, kalau tidak sapi. Ya, jadi dia tanpa urunan. Berapa harga satu sapi? 12-13 juta. 12-13 juta? Sekitar segitu sekarang. Sekitar situ, betul ya? Iya, sekitar segitu. Nanti bisa disesuaikan dengan harga pasar lah ya. Nah, jadi kalau dia tanpa harus urunan, dia bisa sendiri untuk satu hewan yang besar, maka itu lebih baik. Ya, tetapi kalau ditanya perbandingan mana yang lebih baik antara urunan dengan yang tidak urunan, maka jawabannya sama-sama baik. Sama-sama baik. Selama memang niat mereka adalah ikhlas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengikuti apa yang menjadi sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ya, tentu kembali kepada yang tadi, karena dia kambing sendiri dan nominal yang dikeluarkan juga agak lebih besar daripada urunan yang ada di sapi, menunjukkan bahwasanya pengorbanan dari hartanya pun lebih besar. Iya, maka tentu insya Allah lebih baik adalah kambing daripada sapi, karena melihat daripada sifat pengorbanannya. Namun kembali kepada hukum asal, kedua-duanya tetap sama-sama baik, karena tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selama sembelihannya itu karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu juga di dalam surat Al-Kautsar, fashalli li rabbika wanhar, dia salat dan menyembelih untuk Allah tabaraka wa taala. Naam. Baik Ustaz, dari Akhi Anwar di Jakarta, ada panitia kurban di suatu masjid menerapkan bahwa 3 ekor sapi adalah milik 21 orang sohibul kurban. Setelah sapi pertama disembelih dan dibersihkan, kemudian langsung dibagikan kepada 21 sohibul kurban, sehingga para sohibul kurban bisa mendapatkan daging lebih awal. Tidak perlu menunggu sapi kedua dan ketiga. Apakah sistem ini diperbolehkan, Ustaz? Baik, Allah Ta'ala a'la wa a'lam apakah ini diperbolehkan, namun saya hanya bisa memberikan nasihat bahwasanya lebih baik sahibul kurban itu memakan hewan yang dia sembelih sendiri. Artinya sudah ditentukan mana hewan yang akan disembelih atas namanya, maka hewan yang disembelih atas nama itulah yang dia makan dagingnya. Dan ini nampaknya lebih
aman dan nyaman untuk dirinya, karena dia sudah jelas itu hewannya dan dia jelas daging yang akan dia makan, seperti itu. Lebih baik dia memakan dari hewan sembelihan dari hewannya sendiri, seperti itu. Karena sebagaimana yang ditanyakan kepada sahabat yang mulia Ayyub Al-Ansari, ya, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyembelih atau orang yang berkurban, dia memakan dagingnya sendiri, kemudian setelah itu sebagian daripada dagingnya dia sedekahkan, menunjukkan bahwasanya ini anjuran untuk memakan daging dari hewan sembelihannya sendiri. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dari Umu Azam di Depok. Ustadz, apakah daging kurban boleh dibagikan kepada non-muslim yang tidak mampu, Ustadz? Wallahu a'lam. Jika memang saudara kita dari kaum muslimin nampaknya sudah mendapatkan semuanya, maka tentu tidak mengapa kita membagikan, dengan harapan pemberian kita ini bisa ta'liful qulub, meluluhkan hati mereka dan memasukkan rasa cinta mereka kepada kita sebagai umat Islam, sehingga kalau mereka sudah cinta dengan umat Islam atau dengan akhlak yang dilakukan oleh umat Islam dari kebaikan yang kaum muslimin lakukan, maka insya Allah untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama kita, maka tentu ini lebih mudah lagi, karena sarana kebaikan tersebut sudah kita lakukan. Taib. Maka kalau memang saudara kita daripada kaum muslimin yang tidak mampu sudah kita bagikan, maka tidak mengapa daging yang lebih tersebut kita berikan kepada mereka yang memang ada harapan mereka ini bisa masuk ke dalam agama Islam. Naam. Baik, dari Akhir Rais di Tangerang. Bolehkah berkurban sementara dulu waktu kecil belum diakikahi orang tua, Ustaz? Baik. Akikah dan kurban kaum muslimin sekalian, ini adalah amalan yang berbeda. Akikah ini merupakan kewajiban dari orang tua. Adapun kurban ini adalah kewajiban dari masing-masing individu yang memiliki harta lebih, apalagi dia menjadi kepala keluarga. Ya. Maka kalau kita dahulu di waktu kecil belum diakikahkan oleh orang tua kita, maka sudah gugur kewajibannya. Namun jika dia ingin mengakikahkan dirinya ketika dia sudah besar dan mampu, maka boleh. Tetapi lebih baik jika karena waktu saat ini adalah yang lebih dekat dengan kita adalah kurban, dia utamakan terlebih dahulu kurban. Baru setelah itu dia akikah. Ya, baru setelah itu mungkin jika bulan depan dia masih memiliki rezeki yang lebih, maka boleh dia melaksanakan akikah. Karena untuk mengakikahkan diri sendiri ini bukan kewajiban dia, ya, sudah gugur kewajiban yang akan dilakukan, karena ini bukan kewajibannya tapi kewajiban dari orang tuanya. Tapi karena mungkin di waktu kecil adalah orang tuanya, keadaan orang tua tidak mampu, maka hal ini sebenarnya sudah gugur kewajibannya. Nah, maka lebih baik yang diutamakan itu adalah kurban, baru setelah itu mengakikahkan diri sendiri jika melihat rezekinya banyak. Atau kalau ternyata rezekinya lebih, bisa di hari kurban itu dia berkurban dengan dua hewan kurban. Yang pertama untuk niatnya akikah, kemudian yang kedua niatnya untuk udhiyah atau berkurban. Nah, baik Ustaz. Baik, ini yang terakhir Ustaz. PPKM darurat ini kan mengharuskan kita sholat id di rumah, Ustaz. Dari sahabat Asyabab yang tidak menyebutkan namanya nih, Ustaz. Kemudian bagaimana tuntunnya, Ustaz, untuk melaksanakan sholat id sendiri berjamaah di rumah? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Berkaitan tentang sholat id di rumah dikala masa corona, wabah yang kita saat ini hadapi, qadarallahu ma syaa fa'al, kita berdoa mudah-mudahan segera Allah angkat. Amin. Dan yang sakit pun segera Allah berikan kesembuhan. Maka telah banyak ahlul ilmi yang membahas masalah ini. Di antaranya adalah Dr. Firanda Andirja hafizahullah taala telah membahas secara khusus bagaimana seorang muslim ataupun muslimah dalam melaksanakan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha di dalam rumahnya. Syekh Sa'ad Khathlan Al-Khathlan hafizahullah taala pun juga menerangkan demikian. Boleh, walaupun ini masalah
khilafiyah, memang ikhtilaf, ada perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak diperbolehkan karena ini menjadi syiar yang dilakukan bersama di lapangan, tetapi ada juga yang membolehkan. Tetapi pendapat jumhur yang dipilih oleh Dr. Firanda Andirja hafizahullah taala, begitu juga Syekh Sa'ad Al-Khatlan hafizahullah taala, dan begitu banyak juga ulama yang lainnya mengatakan boleh melaksanakan salat Idul Adha ataupun Idul Fitri di rumah. Caranya sunnah-sunnah yang dilaksanakan tetap sama, menggunakan pakaian yang baik. Kemudian yang kedua menggunakan parfum. Kemudian yang ketiga disunnahkan untuk kita bersih-bersih diri dulu. Kemudian yang keempat kita melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha ini sesuai dengan caranya, yaitu 7 takbir di rakaat pertama, 5 takbir di rakaat yang kedua. Ya. Kemudian tanpa khutbah. Nah ini yang menjadi perbedaan kalau kita melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha di rumah itu tanpa khutbah, tetapi kalau di musalla ataupun di lapangan ataupun di masjid dilaksanakan bersama kaum muslimin, maka ditambahkan untuk pelaksanaan sholatnya dengan khutbah. Iya. Adapun untuk yang pelaksanaan di rumah tanpa khutbah, tanpa khutbah, cukup dia sholat, nanti dia menjadi imam, mungkin kepala keluarga menjadi imam, setelah salat selesai tanpa ada doa khusus. Boleh dia memberikan tahniah itu ucapan rasa syukur, seperti lafaz taqabbalallahu minna wa minkum sebagai bentuk doa, semoga Allah menerima ibadah kita, karena ini merupakan kesempatan yang baik kita bisa beribadah di bulan yang penuh kebaikan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Naam. Baik Ustaz. Alhamdulillah seluruh pertanyaan yang diberikan oleh sahabat Asyabab sudah dijawab oleh Ustaz hari ini. Alhamdulillah. Namun ada ekstra nih dari Ana, Ustaz. Masya Allah. Ustaz, kalau tadi kan sudah banyak membahas perihal kurbannya nih, Ustaz. Iya. Nah, kemudian sambil menutup acara ini, mungkin nanti juga Ustaz bisa memberikan motivasi lebih untuk sahabat Asyabab semua, Ana secara khusus. Ada amalan-amalan apa saja Ustaz yang utama di bulan Dzulhijjah ini? Baik. Kemudian bagaimana nih cara memicu semangat kita untuk mengejar amalan tersebut di bulan ini? Baik. Kayaknya pertanyaan antum lebih berat ya. Barakallahu fiik. Ini salah satu dari sahabat tetap Asyabab ya. Barakallahu fiik. Amalan-amalan yang dianjurkan adalah seluruh amalan kebaikan yang bisa kita laksanakan. Di antaranya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, fa'aktiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid, berzikir ya, perbanyak berzikir, diantaranya yaitu tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, kemudian tahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ayat juga yang menganjurkan wa litukabbirullaha ala ma hadakum, memperbanyak berzikir, bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, taubat nasuha. Ini merupakan kesempatan kita untuk bisa diterima taubat kita, karena ini merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada bulan haram. Dan kemudian banyak lagi amalan-amalan yang lain dan amalan-amalan yang wajib banyak, ummahatul ibadah, amalan-amalan pokok yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah ini juga banyak. Di antaranya salat kita, salat wajib, jika kita mampu untuk lebih memperbaikinya, maka kita perbaiki dari segi kualitas maupun daripada kuantitas. Kita terus pelajari ilmu agar ibadah-ibadah yang kita laksanakan ini menjadi lebih berkualitas dan lebih bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika memang kita bisa melaksanakan haji, kita laksanakan haji, karena al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu balasannya adalah surga. Tidak ada lagi balasan yang lain selain daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun jika saat ini qadar Allah tidak bisa haji, maka bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain yang mendapatkan pahala sama seperti pahala haji. Ya, seperti salat syuruk, ba'da salat subuh dia menanti terbitnya matahari, nanti ada salat syuruk, ini juga pahalanya seperti umroh, sempurna dan sempurna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang anak berbakti kepada orang tua, seorang istri berbakti kepada suaminya, ini termaksud daripada amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita laksanakan. Kemudian yang terlebih lagi adalah warga ataupun masyarakat yang taat kepada
pemimpinnya. Ini termasuk daripada amalan yang juga bernilai besar. Karena termasuk daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin dari kalian. Maka mentaati apa yang diarahkan oleh pemimpin saat ini termasuk daripada upaya kita bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak sekali ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita laksanakan, bacaan Quran, puasa sunnah, terlebih puasa Arafah. Iya, karena puasa Arafah sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Siyam yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatan lati ba'dah wa ayyukaffira sanatan lati qabla wa lati ba'dah." Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menerangkan tentang keutamaan daripada puasa Arafah, yaitu semoga puasa tersebut menghapuskan dosa-dosaku yang lalu setahun yang lalu dan menghapuskan dosa-dosaku setahun yang akan datang. Maka ini merupakan keutamaan yang besar ya, ketika seorang muslim ataupun muslimah bisa melaksanakan puasa Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, seperti itu. Tapi Ustaz, silahkan diberikan motivasi untuk kami nih Ustaz, para sahabat tasyabab sekalian, untuk yaitu tadi lebih meningkatkan amalan-amalan soleh kita di menjelang masuknya bulan Zulhijjah ini. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Tidaklah yang memberikan nasihat ini lebih baik daripada yang mendengarkan nasihat yang kami sampaikan. Tentunya nasihat yang kami sampaikan juga adalah untuk diri kami pribadi. Mari kita dengan ujian ini saling membantu satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain dengan apa yang kita bisa miliki. Bagi mereka yang memiliki harta, bantulah dengan harta. Bagi mereka yang memiliki ilmu, bantulah dengan ilmu. Bagi mereka yang memiliki kemampuan, kekuatan secara fisik, maka bantulah saudaranya dengan kekuatannya tersebut. Kemudian bagi mereka ya, yang memiliki kemampuan-kemampuan yang lainnya, maka bantulah sesuai dengan apa yang dia mampu untuk bisa membantu saudaranya, sebagaimana ini termaksud daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berta'awun, saling membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan inilah momen yang tepat untuk kita saling membantu. Ya, momen di mana seorang muslim menunjukkan kualitas keislamannya. Seorang mukmin menunjukkan bahwasanya dia benar-benar sebagai seorang mukmin. Tunjukkanlah saat ini, karena di mana saudara kita banyak sekali membutuhkan bantuan untuk bisa kita sama-sama mendapatkan kebaikan dan mendapatkan kebaikan terus ke depannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, isilah kegiatan kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat, terlebih ketika pemerintah kita sudah menghimbau untuk melaksanakan PPKM ini, maka gunakan hal ini semaksimal mungkin untuk yang bermanfaat. Di antaranya mungkin ketika dahulu sebelum PPKM kita banyak di luar mencari nafkah, banyak meninggalkan dan menalaikan urusan kita di rumah, mendidik istri dan anak, maka gunakanlah seorang pemimpin keluarga untuk bisa menggunakan semaksimal mungkin waktu yang ada saat ini, kesempatan yang ada saat ini. Mungkin kemarin ini dia banyak keluar kota sehingga jauh sedikit kebersamaan dia bersama keluarga, maka gunakanlah waktu yang ada saat ini, kesempatan tersebut untuk benar-benar dia duduk bersama dengan keluarganya, melepas rindu, melepas cinta, kemudian membangun rasa kehangatan dan keharmonisan di dalam rumah tangganya. Terlebih saat ini banyak sekali guncangan urusan rumah tangga. Ya, urusan rumah tangga ini terlebih di masa saat ini. Maka mari kita saling membantu di dalam kebaikan. Gunakanlah waktu semaksimal mungkin yang ada saat ini untuk hal-hal yang bermanfaat, karena Rasulullah SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuh ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang adalah dengan dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Maka mari kita gunakan waktu yang ada dalam rumah dengan hal-hal yang bermanfaat, mengajarkan anak-anak ilmu agama, istri, kemudian banyak murojaah, baca Al-Quran mungkin bersama, kita mentadaburi, ada pelajaran tadarus Al-Quran. Ya, artinya membaca Al-Quran ini tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi di luar daripada bulan Ramadan harusnya juga dia mengkaji, mentadaburi dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini adalah saat yang tepat, dan insya Allah tidak lama. Dan yang terakhir, teruslah berdoa, karena doa ini bermanfaat untuk kita di setiap keadaan, dimanapun dan apapun.
insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Baik, barakallahu Ustaz. Terima kasih banyak untuk waktunya Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Wa fikum barakallahu. Alhamdulillah kita tutup untuk Cafe Talk Obras di hari ini. Dan Ana izin menyampaikan sahabat Asyabab sekalian, sampai bertemu lagi di Cafe Talk Obras selanjutnya. Jangan lupa nantikan terus setiap Ahad pekan kedua dan pekan keempat Ba'da Isya insyaallah kami putarkan. Dan jangan segan-segan untuk menghubungi admin Asyabab untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengganjal dari para sahabat sekalian. Dan untuk menutup di hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.